Salah satu bangunan yang paling rentan mengalami kerusakan adalah rumah. Padahal, sebagai tempat untuk pulang dan beristirahat dari lelah setelah beraktivitas sehari-hari, rumah haruslah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman. Pastinya memiliki hunian yang baik, nyaman, dan kokoh menjadi impian setiap orang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, rumah pasti akan mengalami beberapa kerusakan baik ringan atau berat. Oleh karena itu, yuk kita kenali jenis dan tingkatan kerusakan pada rumah seperti berikut ini. Hai Sobat Kopdar BLKP, apa kabarnya? Walau cuaca kurang bersahabat belakangan ini, Vira harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di Kopdar BLKP kali ini kita akan membahas topik menarik yakni seputar kerusakan pada bangunan. Tanda-tanda struktur rumah mengalami kerusakan hingga jenis kerusakannya. Kalian pasti pernah melihat bangunan yang retak atau mengalami kerusakan, bukan? Bisa saja bagian dindingnya yang retak atau bahkan kolom atau baloknya rusak. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor, seperti umur bangunannya, ketahanan material yang digunakan, hingga bencana alam seperti gempa bumi. Nah, kali ini kita akan membahas jenis atau tingkatan kerusakan pada bangunan hingga tanda struktur rumah yang rusak. Yuk, simak ulasannya sampai selesai ya. Tapi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya sebagian atau keseluruh komponen bangunan yang disebabkan berbagai faktor, seperti usia pakai bangunan, kerusakan akibat ulah manusia, atau bencana yang disebabkan oleh alam atau kelalaian seperti kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Salah satu bangunan yang paling rentan mengalami kerusakan adalah rumah. Padahal, sebagai tempat untuk pulang dan beristirahat dari lelah setelah beraktivitas sehari-hari, rumah haruslah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman. Pastinya memiliki hunian yang baik, nyaman, dan kokoh menjadi impian setiap orang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, rumah pasti akan mengalami beberapa kerusakan baik ringan atau berat. Oleh karena itu, yuk kita kenali jenis dan tingkatan kerusakan pada rumah seperti berikut ini. Dalam pengklasifikasian kerusakan bangunan, terdapat 5 kategori utama yang perlu diketahui. Yang pertama, kerusakan non-struktur. Kerusakan ini berkaitan pada bagian rumah yang tidak terkait dengan komponen strukturalnya, seperti retakan halus pada bagian plesteran, penutup atap, langit-langit, lantai, dan kerusakan lainnya. Tidak terkaitnya pada struktur rumah, membuat perbaikan kerusakan ini bisa dilakukan tanpa harus mengosongkan bangunan. Jadi, kalian bisa tetap tinggal di rumah walau sedang dalam tahap renovasi atau perbaikan. Yang kedua, kerusakan ringan struktural. Kerusakan ringan struktural yang satu ini bisa berupa adanya retakan kecil di dinding atau pada kolom, yang menyebabkan kemampuan struktur untuk menopang beban sedikit berkurang. Kerusakan ini tidak memerlukan pengosongan bangunan, hanya saja harus segera dilakukan perbaikan, agar tidak merambat semakin parah. Yang ketiga, kerusakan sedang struktural. Kerusakan sedang berkaitan dengan kerusakan yang lebih besar seperti meluasnya retakan pada dinding, kolom, atau ring balok. Namun, kerusakan yang muncul ini jika selesai diperbaiki masih bisa berfungsi dengan baik seperti semula. Perbaikan kerusakan ini lebih baik jika dalam prosesnya rumah dikosongkan terlebih dahulu sampai aman untuk dihuni kembali. Yang keempat, kerusakan berat struktural. Kerusakan berat merupakan kerusakan yang sebagian besar komponen bangunan, baik struktur, terpisah atau roboh. Terhitung sekitar 50% dari elemen utama mengalami kerusakan. Umumnya hal ini disebabkan oleh gagalnya penopang beban menahan gaya tekan atau gaya tarik dan tidak bisa lagi menahan posisinya. Dalam kondisi yang demikian, penghuni harus meninggalkan rumah atas dasar keamanan dan kelayakan. Yang kelima, kerusakan total. Selanjutnya adalah jenis kerusakan total, yakni jenis kerusakan pada bangunan yang berupa robohnya bangunan. Hampir 80% bangunan sudah roboh dan tidak bisa lagi ditinggali, sehingga proses perbaikannya membutuhkan pembersihan lokasi untuk mendirikan bangunan yang baru. Sekarang, mari kita kenali tanda-tanda kerusakan yang sering terjadi dan perlu mendapati perbaikan. Ada beberapa jenis kerusakan struktural pada bangunan yang sebaiknya perlu diwaspadai. Berbagai kerusakan tersebut bisa membuat pengaruh pada kualitas dari bangunan yang dibuat. Ini tanda-tanda kerusakan struktural pada rumah yang wajib kamu ketahui sebelum menjadi masalah yang lebih serius. Pertama, atap bocor dan bergeser. Umumnya, atap dirancang untuk bisa bertahan 15-20 tahun.
Jika menggunakan material baja ringan, bahkan mampu bertahan hingga 50 tahun. Jadi, jika sudah ada masalah pada atap, sebelum waktunya harus segera diperbaiki ya. Kedua, retak dinding dan plafon. Walaupun tidak semua retakan dinding dan plafon adalah kerusakan struktural, namun kamu perlu berhati-hati dalam mendiagnosis retakan tersebut. Penting untuk memahami apakah retakan tersebut berpotensi menjadi masalah besar. Umumnya, retakan pada dinding di atas pintu atau jendela harus diwaspadai karena rawan roboh. Ketiga, beton atau kolom rusak. Penyebab utama runtuhnya beton atau kolom adalah karena kurangnya kemampuan menahan beban akibat kerusakan kecil, kelebihan beban, atau melemahnya kekuatan komponen. Misalnya, kolom atau dinding bisa mengalami retak diagonal karena gempa atau kelembaban tinggi dan atau bahan kimia. Reaksi tersebut mampu menyebabkan korosi pada baja tulangan di dalamnya dan memutus ikatan material yang kokoh. Keempat, penurunan pondasi dan lantai yang tidak rata. Pondasi dan lantai adalah komponen bangunan yang terletak di bagian bawah dan berfungsi menopang bobot bangunan. Pondasi hingga lantai yang tidak rata sangat berbahaya, karena artinya tanah kehilangan gaya topangnya. Kerusakan ini sangat berat dan berpotensi longsor atau kerobohan yang mendadak akibat penyangga beban yang tidak seimbang. Kelima, bagian bawah lantai yang basah. Lantai bawah yang tidak memiliki ventilasi atau sirkulasi yang cukup akan rentan terjadinya penguapan yang kemudian menyebabkan kelembapan dan pertumbuhan jamur. Hal ini akan membuat lantai rusak. Kamu dapat mengidentifikasinya dengan adanya noda pada permukaan dan tanda kerusakan lantai lainnya. Keenam, pintu dan jendela tidak pas. Tanda yang wajib kamu waspadai juga terkait masalah struktural adalah ketika pintu atau jendela tidak dapat ditutup dengan baik. Bisa jadi hal ini menjadi pertanda jika sudah ada pergerakan di dalam rumah dan menjadi tanda awal adanya penurunan pada tanah. Nah, itu dia jenis dan tanda jika sebuah bangunan sudah mengalami kerusakan. Bagi kamu yang tinggal di rumah yang sudah cukup berumur, saatnya nih untuk memperhatikan bangunan rumah kamu dengan seksama. Jika kamu butuh melakukan renovasi dan perlu produk baja ringan dengan kualitas tinggi, gunakan selalu baja ringan dari BLKP. Material baja ringan yang diproduksi oleh BLKP sudah terjamin kualitasnya karena berstandar SNI dan Certified by ISO 9001-2015. Informasi yang menarik, bukan? Kamu juga bisa kunjungi website kami di www.blkp.co.id untuk info terkini. Untuk info dan tips menarik lainnya, silakan follow Instagram kami @blkp_id dan TikTok blkpid. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video lainnya.